karena kerajaan 1000 tahun dimulai di awal periode gereja, maka kerajaan 1000 tahun mulai di situ sampai Tuhan Yesus datang. Seluruh periode inilah yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Dalam 2 seri sebelumnya, waktu membahas kerajaan 1000 tahun, saya membahas pandangan-pandangan yang ada di kalangan gereja seputar kerajaan 1000 tahun yang disinggung di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Dan ada 3 atau 4 paham seputar ini. Kenapa disebut 3 sampai 4? Karena pandangan yang pertama ini adalah pandangan premilenialisme. Dan premilenialisme itu sebenarnya ada bagi 2, yaitu premilenialisme historis dan yang kedua adalah premilenialisme dispensasional. Yang terakhir ini, yang dispensasional ini yang lebih dikenal umum dan banyak dikhotbahkan atau juga diajarkan di gereja-gereja maupun juga di sekolah-sekolah teologi. Kemarin waktu saya berkunjung ke Medan, sempat mengunjungi sekolah teologi mereka dan sekilas lewat dari kelas-kelasnya. Nah, pas saya lewat satu sempat ngintip, oh ada doktrin akhir zaman, dan dari gambar yang nampak di slide, itu kelihatannya mereka adalah dispensasional. Nah, itu pandangan premilenialisme sudah kita bahas. Dasar-dasarnya dan juga keberatan atau bantahannya sudah saya berikan. Lalu pandangan yang kedua itu adalah pandangan postmilenialisme. Ya, milenial ini kerajaan 1000 tahun. Premilenialisme itu artinya bahwa kerajaan 1000 tahun itu ya, atau kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan Yesus datang dulu, baru kerajaan 1000 tahun. Kalau postmilenialisme kebalikannya. Postmilenialisme mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun terlebih dahulu, baru Tuhan Yesus datang. Atau kedatangan Tuhan Yesus terjadi setelah post milenium atau kerajaan 1000 tahun. Saya sudah paparkan pandangannya dan juga sudah memberikan keberatan atau bantahannya. Dan sekarang saya akan mengajarkan kita paham yang terakhir. Ini namanya paham amilenialisme. Dan ini adalah pandangan yang saya anut atau yang saya pegang, ya. Nah, pandangan amilenialisme. Sekarang saya akan membahas ini dalam beberapa poin yang lebih kecil. Pertama, mari kita lihat arti dan dasar penafsiran dari paham amilenialisme ini. Disebut amilenialisme, A itu bentuk negatif yang berarti tidak.
amoral. Moral atau orang yang tahu etika hidup bermoral, tapi kalau dia tidak tahu atau tidak bermoral disebut amoral. Apalagi? Yang normal, abnormal. Gama itu kacau, agama itu tidak kacau. Jadi kalau saudara hidup beragama tapi kacau terus, itu tidak cocok dengan istilah agama, ya. Nah, jadi A itu bentuk negatifnya. Nah, pandangan yang disebut sebagai amilenialisme, milenial itu adalah kerajaan 1000 tahun, A itu bentuk negatifnya, maka secara etimologis amilenialisme artinya adalah paham yang menolak adanya kerajaan 1000 tahun. Tapi saudara, perlu dijelaskan karena istilah ini bisa disalahartikan seolah-olah orang amilenialis adalah orang yang sungguh-sungguh tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun. Bukan itu. Yang ditolak oleh paham ini atau tidak diakui oleh paham ini bukan kerajaan 1000 tahunnya, tapi sifat dari kerajaan itu yang bersifat harfiah. Dengan kata lain, amilenialisme percaya ada kerajaan 1000 tahun, tapi kerajaan itu bukan sebuah kerajaan fisik yang betul-betul ada di bumi ini. Tidak. Atau dengan kata lain, tidak mengakui sifat harfiah dari kerajaan 1000 tahun. Maka dengan demikian, amilenialis percaya kerajaan 1000 tahun itu bersifat kiasan atau juga bersifat simbolik, tapi bukan harfiah. Ingat ya, kalau kita membicarakan arti kata, biasanya setiap kata punya 3 arti: harfiah, figuratif, kiasan, dan simbolik atau perlambangan. Pedang, waktu Petrus angkat pedang potong telinga hamba imam besar, itu dia pakai pedang sungguh-sungguh, itu pedang harfiah. Tapi ketika dibilang dalam Roma 13 tidak percuma pemerintah menyandang pedang, itu bukan berarti pemerintah jalan kemana-mana bawa pedang, bukan. Itu bermakna kiasan, artinya hak untuk menghukum yang bersalah itu ada pada pemerintah. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, ambillah perlengkapan senjata Allah, pedang roh, yaitu firman Allah, maka pedang di situ itu bermakna simbolik. Kalau kita misalnya lihat burung merpati, merpati yang dilepaskan oleh Nuh untuk mengecek air bah, itu merpati sungguh-sungguh, maka itu merpati harfiah. Tapi kalau dikatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, maka merpati di situ itu bukan harfiah tapi kiasan. Kiasan dari apa? Kiasan dari cinta kasih. Makanya orang kalau menikah itu digambarlah jantung dan merpati sebagai simbol dari ketulusan, cinta. Cerdik seperti ular. Nah, orang nikah lebih ditonjolkan itu ketulusannya ketimbang tapi gambar merpati. Itu karena pernikahan tidak ada gambar ular. Ya, tapi gambar merpati. Itu karena makna yang bersifat kiasan. Lalu saudara, kalau dikatakan bahwa Yesus setelah dibaptis muncul Roh Kudus seperti burung merpati, itu harus bermakna simbolik. Nah, ini harus dipahami. Penafsiran orang atau pengkhotbah jadi kacau balau kalau yang harfiah itu disimbolikan atau dikiaskan, yang kiasan itu diharfiahkan, yang simbolik itu diharfiahkan, maka kacaulah penafsiran-penafsiran. Saudara-saudara, Batrah Nuh itu ada 3 tingkat. Ini bicara soal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Loh, kalau Batrah Nuh apa hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kalau Batrah Nuh itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setelah itu masuk babi di dalam, ya. Kan binatang mesti masuk, jerapah masuk. Artinya apa? Binatang masuk ke dalam alat Tritunggal kah? Atau bagaimana? Nah, karena itu saudara-saudara, maka amilenialis melihat bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak bersifat harfiah. Nah, mengapa amilenialis percaya demikian? Karena pertama-tama kitab Wahyu sendiri itu banyak yang bersifat simbolik. Kita bisa melihat bahwa ada seekor binatang keluar dari dalam bumi, ada seekor binatang keluar dari laut, lalu ada cawan,
lalu ada macam-macam gambaran-gambaran di sana, binatang-binatang, naga dan sebagainya. Semuanya gambaran-gambaran, termasuk angka-angka, itu banyak bersifat simbolik. Tapi saudara, secara khusus waktu kita bicara kerajaan 1000 tahun, maka kerajaan 1000 tahun, 2 ayat pembukaan dari pasal, satu-satunya pasal yang membicarakan kerajaan 1000 tahun, itu tidak mungkin diartikan harfiah. Contoh, Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Ini kata Yohanes dalam penglihatannya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi menurut ayat ini, setan diikat pakai rantai. Harfiah atau kiasan atau simbolik? Yang pasti bukan harfiah. Kenapa? Karena setan tak mungkin diikat dengan rantai. Tidak ada rantai harfiah manapun yang bisa ikat setan. Kenapa? Karena setan makhluk roh, tidak punya tubuh. Kalau tidak punya tubuh, bagaimana bisa diikat dengan rantai motor? Tidak bisa. Karena dia bersifat roh, ini makhluk roh, tidak bertubuh, pastilah ini bukan rantai harfiah, dan mengikatnya, pengikatannya juga tidak boleh dimaknai harfiah. Kalau secara rohani bisa diartikan. Makanya tim doa itu kalau berdoa, dalam nama Yesus kami ikat. Ya toh? Tapi kan tidak ada rantai. Dalam nama Yesus kami ikat, kami ikat. Makanya dalam persekutuan doa, kita ada doa banyak-banyak. Satu hari, dalam nama Yesus kami ikat, kami ikat. Tiba-tiba yang sebelah, dalam nama Yesus kami lepaskan. Satu ikat, satu lepaskan. Dalam nama Yesus kami ikat, dalam nama Yesus kami lepaskan. Adik saya mungkin dia otaknya jalan, satu ikat, satu lepaskan. Untuk apa ikat kalau dilepaskan? Maka yang satu, dalam nama Yesus kami ikat, dalam nama Yesus kami lepaskan. Lalu dia teriak, dalam nama Yesus kami ikat kembali. Ya. Nah, pengikatan seperti itu tentu tidak boleh dimaknai secara harfiah. Ya. Nah, jadi jelas bahwa ini 2 ayat pembukaan dari pasal yang membicarakan kerajaan 1000 tahun, dan pembukaannya saja sudah menunjukkan bahwa ini tidak boleh diharfiahkan. Donald Guthrie mengatakan begini, iblis diikat selama 1000 tahun, dan selama waktu itu dia tidak memiliki kekuasaan untuk menipu. Jelas bahwa kata diikat itu tidak dapat diartikan secara harfiah, karena rantai dalam arti harfiah tidak dapat menahan makhluk Tuhan yang berkuasa. Simon Kistemaker, yang Yohanes maksudkan bukan pengikatan secara harfiah, tapi suatu pembatasan yang membuat iblis tidak lagi bisa melakukan kejahatan seperti sebelum ia dibatasi. Karena itu saudara, jelas bahwa Wahyu 20 ayat 1-6 yang membicarakan soal kerajaan 1000 tahun tidak dipahami secara harfiah. Guthrie kembali bilang begini, penafsiran masa 1000 tahun dalam arti harfiah menghadapi banyak kesulitan, sehingga suatu penafsiran secara rohani lebih memuaskan daripada penafsiran secara harfiah. Penafsir lain, Jacob Groen, pokok penglihatan ini adalah hari kiamat. Hal ini digambarkan sebagai masa 1000 tahun, angka yang tidak dapat ditafsirkan secara harfiah, tapi perlu dianggap sebagai angka yang mengandung arti ibarat. Karena itu saudara, paham amilenialisme ini melihat kerajaan 1000 tahun bukan sebagai kerajaan fisik seperti premil. Karena orang premil percaya nanti di bumi ini akan ada satu kerajaan panjangnya 1000 tahun. Tuhan Yesus memerintah bersama-sama dengan para saleh-salehnya di bumi ini. Itu paham premil. Tapi amil tidak melihat itu sebagai sebuah kerajaan fisik. Demikian juga angka 1000 itu bukan suatu kurun waktu yang tepat, tapi 1000 itu dianggap sebagai satu angka sempurna yang menunjukkan satu kurun waktu tertentu yang panjang, disimbolkan dengan angka 1000. Seperti kata teolog Amil Anthony Hukma, harus diakui bahwa kitab Wahyu penuh dengan angka-angka simbolis. Karena itu adalah lebih baik apabila kita mengartikan angka 1000 bukan sepenuhnya secara harfiah. Lantaran angka 10 mengandung arti genap, dan karena 1000 adalah 10 pangkat 3, maka cukup masuk akal bila kita memahami ekspresi 1000 tahun sebagai simbol bagi genapnya sebuah periode waktu
yaitu sebuah periode waktu yang panjang yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, itu dasar mengapa amilenialisme melihat kerajaan 1000 tahun secara non harfiah. Nah, sekarang hal kedua yang akan saya bahas adalah kapan kerajaan 1000 tahun ini dimulai. Konsentrasi sungguh-sungguh pada bagian ini. Agak berat. Waktu nyusun ini saja saya berat. Berat karena rasanya mumet, tapi saya harus memikirkan supaya tidak berat bagi saudara. Sambil memikirkan dan kerja, tiba-tiba gol Liverpool isi gol. Nah, kaget lagi, lihat lagi, kerja lagi, dan seterusnya. Jadi perhatikan bahwa ini bagian ini sungguh pelik, tapi saya berusaha menjelaskannya menggunakan beberapa gambar untuk memudahkan saudara. Nah, paham premil mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu terjadi setelah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang baru kerajaan 1000 tahun. Kalau postmil, kerajaan dulu baru Yesus datang. Kalau amil itu bagaimana? Nah, saudara, mengapa sampai orang premil menganggap bahwa Yesus datang baru kerajaan 1000 tahun? Karena kalau dilihat dari konteksnya, Wahyu pasal 19 itu bicara kedatangan Tuhan. Lalu memasuki Wahyu pasal 20 itu bicara kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau saudara lihat ini, itu Wahyu 19 ya. Yang saya tandai di sana itu adalah Wahyu pasal 19 mulai ayat 14 dan seterusnya, itu bicara soal kedatangan Yesus. Setelah itu memasuki Wahyu pasal 20 mulai ayat 1 langsung bahas kerajaan 1000 tahun. Itulah sebabnya orang-orang premil berdasarkan hukum penafsiran yang umum, yaitu memperhatikan konteks. Maka kalau kerajaan 1000 tahun di pasal 20, Yesus datang pasal 19. Sedangkan pasal 20 terletak setelah pasal 19, itu berarti bahwa yang terjadi di pasal 20, kerajaan 1000 tahun, itu sesuatu peristiwa yang menyusul yang terjadi di pasal 19. Yaitu kedatangan Yesus. Jadi kedatangan Yesus dilanjutkan dengan kerajaan 1000 tahun. Saudara, dalam hermeneutics atau ilmu penafsiran Alkitab secara umum, kenapa dibilang umum? Karena ada sistem penafsiran, cara-cara penafsiran khusus. Yang umum itu memang harus selalu memperhatikan konteks. Konteks itu kaitan ayat. Ayat 20 tidak terlepas dari 19, 18, 17, tidak terlepas dari 21, 22, 23 dan seterusnya. Bahkan saudara-saudara, kadang-kadang satu pasal bisa dijelaskan dalam konteks dengan pasal sebelumnya atau perikop sebelumnya. Saya beri contoh saudara ya. Matius 6 ayat 25 yang bicara hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25, hal kekhawatiran judul baru langsung dimulai. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Kenapa dia bisa-bisa omong karena itu? Kan tidak bisa saya jalan-jalan di pasar ketemu saudara, sini, karena itu. Kan tidak bisa, mesti ada sesuatu dulu. Kalau kita geser sedikit, satu perikop sebelumnya, sebelum hal kekhawatiran, Yesus bilang, bicara soal kumpulkan harta di sorga. Karena itu, janganlah kamu kumpulkan harta di bumi. Di bumi pencuri, perampok mencuri, merampoknya, nyengat dan karat merusakannya. Kumpulkanlah harta di sorga. Jangan kumpul harta di bumi, kumpullah harta di sorga. Muncul di pikiran apa? Kalau saya tidak kumpul harta di bumi, hanya kumpul di surga, terus makan apa? Minum apa? Pakai apa? Maka ajaran soal kumpulkan harta di surga, jangan di bumi, memunculkan pikiran tentang kekhawatiran. Maka masuk pada perikop berikut, langsung dimulai. Karena itu, berarti perikop ini ada hubungan dengan perikop ini. Kelanjutannya. Di Kejadian pasal 11, saudara lihat ada orang bikin menara Babel. Menara Babel itu dibikin supaya ujungnya sampai ke langit. Tentu saja sampai ke langit itu tidak harfiah, tapi pokoknya itu menunjukkan tinggi sekali. Penelaahan dari konteks, mengapa sampai mereka tiba-tiba muncul ide bikin menara yang tingginya sampai ke langit? Karena 100 tahun yang lalu baru ada peristiwa heboh. Dunia direndam dengan air bah dan menutup sampai ke puncak-puncak gunung, mati semua.
Jadi mungkin mereka berpikir, seandainya Tuhan hukum dunia dengan air bah lagi, bagaimana kita? Kita mesti antisipasi. Marilah kita dirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Tuhan kirim air bah, kita naik ke atas semua. Nah, itu bisa dijelaskan dari konteks. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang konteks tidak bisa diterapkan pada seluruh kitab. Makanya memahami konteks, menafsirkan sesuai konteks ayat, itu prinsip umum. Kadang-kadang kita menghadapi prinsip penafsiran. Menafsir nubuat lain dengan menafsir cerita. Menafsir surat lain dengan menafsir puisi. Menafsir puisi lain dengan menafsir perumpamaan. Beda-beda. Nah, karena itu saudara-saudara, kitab Wahyu yang unik seperti ini kelihatannya tidak mudah diartikan hanya sebatas melihat konteks seperti itu. Seperti kata Guthrie, menurut urutan dalam kitab Wahyu, kerajaan 1000 tahun ini, terlepas dari soal panjang waktunya, pasti akan terjadi segera sesudah parousia. Parousia itu kedatangan Yesus. Tetapi sulit untuk memastikan apakah urutan peristiwa dalam kitab Wahyu adalah urutan secara kronologis atau tidak. Memang tidak mungkin menelusuri urutan kronologis dalam seluruh kitab ini. Hal ini seharusnya membuat kita berhati-hati, jangan terlalu cepat membuat anggapan bahwa urutan itu berada dalam Wahyu 20. Karena itu maksudnya Guthrie, jangan buru-buru, karena pasal 19 Yesus datang, pasal 20 kerajaan 1000 tahun, langsung disimpulkan berarti Yesus datang langsung kerajaan 1000 tahun. Jangan buru-buru, karena belum tentu penafsirannya demikian. Ada kitab-kitab atau misalnya Amsal saja. Amsal itu berisi kata-kata bijak. Kadang-kadang kata-kata bijak yang satu dengan yang berikutnya itu tidak ada hubungan, hanya kumpulan kata bijak diurutkan di dalam ayat-ayat. Maka di situ mau melihat kaitan ayat sesudahnya dan sebelumnya itu tidak berlaku di situ. Contohnya Amsal 26 ayat 16 sampai 20. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Berarti ayat 16 ini bicara soal pemalas. Tapi ayat 17, orang yang ikut campur dengan pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Habis omong pemalas, dia omong orang yang ikut campur dengan pertengkaran orang lain. Makanya kalau orang lain bertengkar, kau jangan ikut campur. Karena itu seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Namanya lu cari gara-gara, anjing lewat di situ, lu tangkap dia punya telinga, ya digigit dulu lah. Ya. Ayat 18, seperti orang gila menembakkan panah api, panah maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya. Setelah bicara pemalas, dia bicara ikut campur masalah orang lain, lalu memperdaya sesama. Lalu ayat yang ke-20, bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tak ada redahlah pertengkaran. Jadi apa hubungannya pemalas dengan campur urusan orang lain, dengan memperdaya sesama dan pemfitnah? Ini adalah kumpulan amsal-amsal lepas yang disusun di dalam ayat-ayat itu dan dihubungkan dengan masalah hikmat atau bijaksana. Tapi antara pemalas, campur urusan orang lain, menipu sesama dan memfitnah, itu tidak ada hubungan logis. Nah, karena itu maka menghadapi kitab Wahyu tidak semudah kita menghadapi cerita-cerita di dalam Injil-Injil. Itulah sebabnya mungkin saudara sudah jadi orang Kristen sampai tua sekarang ini, jarang sekali dapat orang khotbah dari kitab Wahyu, kan? Karena apa? Sukar. Saya sendiri agak takut. Kenapa? Lebih baik tidak khotbah daripada khotbah dan salah. Ya. Karena itu memang sukar. Nah, bagaimana menafsirkan kitab Wahyu? Ini ada banyak metode dan dasar pemikiran. Sekarang saya coba kasih saudara gambaran. Kira-kira kitab Wahyu itu ditulis untuk kepentingan orang dulu atau orang sekarang? Kitab Wahyu ditulis untuk pada gereja-gereja pertama atau pada gereja tahun 2019? Atau pada gereja tahun 2050? Coba mikir ya. Kalau kitab Wahyu ditulis hanya untuk gereja perdana, terus untuk kita apa? Lalu untuk apa kita pelihara kitab ini? Paham?
Tapi kalau kitab Wahyu ditulis hanya untuk perkara-perkara masa depan untuk gereja sekarang, relevansinya dengan penerima kitab Wahyu pertama kali apa? Karena itu kalau menganggap bahwa kitab Wahyu hanya bicara perkara-perkara masa lalu, salah. Menganggap bahwa kitab Wahyu hanya membicarakan perkara-perkara masa depan menjelang Tuhan Yesus datang, juga salah. Terus bagaimana? Kitab Wahyu pasti membicarakan perkara-perkara masa lalu untuk menjawab kebutuhan pembaca pertama. Tapi karena ini firman Allah yang dilanjutkan kepada kita, maka itu harus juga ada hubungan dengan gereja sepanjang abad dan bahkan sampai akhir zaman. Harus demikian. Nah, tapi saudara, memahami seperti itu atau berpegang seperti itu pun tidak mudah untuk melihat urut-urutan di dalam kitab Wahyu. William Hendrickson, ini seorang penafsir, dia menulis satu tafsiran Wahyu yang bagus sekali. Dia memperkenalkan satu metode penafsiran kitab Wahyu, namanya paralelism progresif. Paralelism, paralel, tapi progresif, mengalami kemajuan. Kenapa? Kitab Wahyu harus diberikan kepada gereja pertama, Efesus, Smyrna, Pergamus, harus berlaku bagi mereka, menjawab kebutuhan mereka, mengatasi persoalan mereka yang sedang mereka hadapi di abad-abad pertama, kedua. Tapi karena ini juga firman Allah yang berlaku untuk gereja sepanjang masa, maka dia tidak cukup di situ, dia bergerak kepada gereja segala abad sampai kita hari ini. Tapi ini juga bergerak terus sampai ujung di akhir zaman. Pergerakan dari gereja mula-mula ke gereja-gereja masa depan sampai pada akhir zaman. Ini disebut sebagai progresif. Sampai di sini paham? Apakah makna kediaman ini? Paham? Jadi maksudnya adalah ada kemajuan. Dari gereja mula-mula bergerak ke gereja-gereja setelah itu sampai pada masalah akhir zaman. Ada progresifnya. Tapi progresivitas ini itu dimasukkan oleh Yohanes di dalam paralel atau pembagian kitab Wahyu. Kitab Wahyu ada 22 pasal. Ada progresif seperti itu. Kalau saudara lihat gambar ini periode awal gereja, ini akhir zaman. Maka yang terjadi yang saya sebut sebagai progresif atau Hendrickson sebut sebagai progresif seperti ini. Mula-mula ya terus. Dari gereja mula-mula saudara konsen pada warna merah. Yang saya pakai sebagai warna merah ini gambaran gereja mula-mula. Tapi lama-lama sampai hijau itu akhir zaman. Oke, maka ada progresif dari merah mengarah ke hijau dari awal gereja sampai pada akhir zaman. Nah, progresif ini pasal-pasal kitab Wahyu itu sesungguhnya terdiri dari paralel yang satu paralel terdiri dari beberapa pasal. Dan menandai akhir dari satu paralel ada satu pemberitaan tentang akhir zaman. Atau penghakiman terakhir, pokoknya hal-hal terakhir. Maka gambarannya begini, kita Wahyu nih. Ya. Next. Misalnya di satu pasal ada bicara akhir zaman. Lalu terus berikut maka muncul satu paralel. Kumpulan pasal. Tapi kumpulan pasal itu atau akan ditutup dengan satu pembicaraan akhir zaman. Habis itu karena sudah ada bicara akhir zaman, maka dia mulai lagi ulang dari awal, itu masuk paralel 2. Nanti paralel 2 ini ditutup lagi dengan pembicaraan tentang akhir zaman. Setelah ada tutupan dengan akhir zaman, masuk lagi paralel 3, lalu ditutup dengan akhir zaman, dan seterusnya. Ini polanya seperti ini. Nah, paralel yang saya maksudkan ini adalah pembagian pasal
demi pasal. Sekarang mari kita melihat paralel-paralel ini. Mari kita lihat pertama adalah paralel 1. Paralel 1 ini ada pada pasal 3. Ini paralel ya. Maka paralel itu akan mengalami progresif, kemajuan, mulai dari pergumulan gereja mula-mula berakhir dengan akhir zaman. Kembali lagi gereja mula-mula sampai akhir zaman. Gereja pergumulan mula-mula sampai dengan akhir zaman. Pasal 1 sampai 3 ini kan Yohanes melihat Kristus yang bangkit berjalan di tengah-tengah 7 kaki dian, lalu atas perintah Tuhan ditulislah surat-surat kepada masing-masing jemaat. Masing-masing jemaat, Efesus, Pergamos, Smyrna, Laodikia, dan seterusnya. Kalau ini ditujukan pada Efesus, maka ini harus berurusan dengan pergumulan orang Efesus, jemaat Efesus pada zaman itu, bukan dengan masalah kita. Kalau itu ditujukan pada orang Smyrna, maka itu harus menyentuh problem yang dihadapi gereja Smyrna pada zaman itu, bukan untuk kita. Tapi nanti di akhir dari semua pembicaraan itu, Yohanes mengubah dari pembicaraan khusus bagi jemaat itu, dia memberikan satu aplikasi yang berlaku bagi seluruh orang percaya di segala abad. Maka paralel 1 ayat 3 ini ya dimulai dari pergumulan gereja mula-mula dan dikembangkan progresifnya untuk gereja segala abad. Lalu sekarang paralel kedua. Paralel kedua ini pasal 4 sampai pasal 7. Pasal 4 sampai pasal 7, Yohanes diangkat ke surga, lalu melihat Allah duduk di tahtanya, lalu dia mulai melihat anak domba yang telah disembelih mengambil gulungan yang dimeteraikan, 7 meterai di tangannya, dan dari orang yang disebut duduk di sebelah kanannya, bermacam-macam meterai itu dipecahkan dan penghakiman ilahi untuk dunia ini mulai digambarkan. Dalam penglihatan ini, gereja sedang menderita ujian penganiayaan besar. Ya, ini pergumulan gereja bergerak akhir zaman. Maka kalau ini pasal 2 sampai pasal 4, itu berarti pasal 2 dimulai dari pergumulan gereja, diakhiri dengan satu konsep tentang akhir zaman. Maka mari kita lihat di pasal 7 bagian akhir. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Dia yang duduk atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar lagi dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini di mana? Kalau Allah hapus semua air mata dan kesusahan, ini pasti surga. Ini akhir zaman. Maka paralel ini dimulai dari penderitaan gereja berujung di akhir zaman. Ini paralel kedua. Maka pasal 4 dimulai dengan aniaya gereja kembali pada akhir zaman. Lalu masuk paralel yang ketiga. Paralel ketiga ini pasal 8 sampai pasal 11. Mula-mula di sini, di pasal yang ke-8 awal itu digambarkan soal 7 sangkakala. Dalam penglihatan ini gereja dilindungi dan menang atas pencobaan-pencobaan. Dan paralel ini memuncak di pasal 11 ayat 18. Mari lihat pasal 11-18. Dan semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, orang-orang kudus, kepada mereka yang takut pada namamu, kepada orang-orang kecil, orang-orang besar, untuk membinasakan barang siapa dan membinasakan bumi. Perhatikan kata-kata ini, amarahmu telah datang pada saat bagi orang-orang mati yang dihakimi untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Kalau Tuhan menghukum dan memberi upah, ini pasti akhir zaman. Maka paralel yang ketiga ini dimulai dari gereja mula-mula, ujungnya akhir zaman. Masuk paralel 4. Masuk paralel 4 ini pasal 12 sampai pasal 14. Pasal 12 sampai pasal 14 ini dimulai dengan penglihatan soal perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki, dan sementara itu sang naga menunggu untuk menelannya. Ini sebagai gambaran iblis begitu ingin menghancurkan gereja,
termasuk di dalamnya adalah gereja mula-mula. Maka dia start dari pergumulan gereja mula-mula. Lalu bagian ini memperkenalkan juga ada dua binatang yang menolong naga itu. Binatang yang keluar dari dalam bumi dan juga dari dalam laut. Tapi bagian ini ditutup dengan pasal 14 ayat 14-15. Kita lihat. Dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan dia berseru dengan nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ayunkanlah, tuailah. Ini bicara soal akhir zaman. Maka dimulai dari pergumulan gereja yang mau dihabisi oleh si naga itu, tapi ditutup dengan penghakiman terakhir. Maka pasal 12-14 ini kembali dimulai dengan awal gereja, berujung dengan satu konsep tentang akhir zaman. Masuk paralel 5, ini pasal 15 dan 16. Bagian ini menggambarkan 7 cawan murka Allah untuk mereka yang tidak bertobat, termasuk yang tidak bertobat di gereja mula-mula. Itu diancam dengan 7 cawan ini, berlaku untuk gereja segala abad. Tapi saudara, di bagian akhir dari paralel ini, pasal 16 ayat 19-20, ada kata-kata begini. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, dan memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Di mana? Ini karena langit bumi sudah dihancurkan. Ini akhir zaman. Maka paralel yang kelima ini dimulai dari awal gereja, ujungnya akhir zaman. Paralel ke-6, pasal 17-19. Ini menggambarkan kejatuhan Babel dan binatang-binatang itu, nabi palsu dan juga antikris dan semua yang membuat gereja awal menderita. Lalu saudara-saudara, ini juga relevan untuk gereja segala abad. Tapi di ujung dari ini lagi-lagi ada pembicaraan soal akhir zaman. Pasal 19 ayat 11 dan ayat 20. Aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan dia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda depan matanya, dan dengan demikian dia menyesatkan mereka yang menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup dalam lautan api yang menyala-nyala dan belerang, dimasukkan ke neraka. Ini akhir zaman. Maka paralel yang ke-6 dimulai dari pergumulan gereja perdana, berujung dengan konsep akhir zaman. Lalu paralel yang terakhir, paralel 7, pasal 20 sampai 22. Bagian ini menceritakan nasib akhir dari sang naga. Demikian juga sang naganya adalah iblis, juga musuh-musuh Kristus dihancurkan. Ini ada penghiburan bagi gereja perdana, mereka yang menderita. Tapi orang-orang yang membuat mereka menderita akan dihukum oleh Tuhan. Dan bagian ini di pasal 20 sampai juga pasal 22 ditutup dengan pembicaraan soal penghakiman terakhir langit bumi baru. Pasal 20, 11, 12. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyap bumi dan langit, tidak ditemukan lagi di tempatnya. Aku melihat orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Penghakiman terakhir dan penghancuran bumi. Maka paralel yang ketujuh ini dimulai dengan pergumulan awal gereja, berakhir dengan akhir zaman. Jadi saudara melihat bahwa 22 pasal dalam kitab Wahyu semua terbagi dalam 7 paralel. Masing-masing paralel itu mengalami progresif dari pergumulan gereja mula-mula berujung dengan konsep akhir zaman. Inilah yang oleh Hendriksen disebut sebagai paralelism atau progressive paralelism. Karena itu seluruh kitab Wahyu, pasal-pasal itu dapat dilihat begini. Ya. Pasal 1 sampai 3, paralel pertama. Perhatikan warnanya, dari merah berubah jadi hijau. Merah itu pergumulan gereja mula-mula, hijaunya akhir zaman. Terus pasal 4 sampai 7 kembali merah. Mula-mula akhir zaman. Masuk paralel ketiga,
Pasal 8 sampai 11, mula-mula pergumulan gereja, ujungnya akhir zaman. Terus pasal 12 14 sama prinsipnya. Paralel 5, paralel 6, paralel 7. Paham sampai di sini? Nah, sekarang saudara sudah lihat ini semua. Mari kita konsentrasi pada paralel ke-7 yang terakhir. Ya. Pasal 20 sampai 22. Next. Terus prinsipnya sama. Yang merah berkenaan dengan gereja mula-mula di awal periode gereja, ujungnya akhir zaman. Sekarang saya tanya, di sebelah merah itu ujungnya pasal 19, warna apa? Hijau. Pasal 19 bicara kedatangan Tuhan Yesus. Ujung dari paralel 6. Memasuki pasal 20 ini adalah awal paralel 7. Maka kerajaan 1000 tahun itu terletak di pasal 20. Warna merah. Kalau begitu kapan terjadinya kerajaan 1000 tahun? Setelah Tuhan Yesus datang? Kalau ikut konteks pasal 19 pasal 20, berarti Yesus datang langsung kerajaan 1000 tahun. Tapi masalahnya pasal 19 selesai. Paralel ke-6. Masuk pasal 20 itu paralel baru. Paralel baru diulang lagi dari periode awal gereja. Baru memuncak sampai akhir zaman. Kalau kerajaan 1000 tahun ada di pasal 20 kitab Wahyu, kapan kerajaan 1000 tahun sebenarnya terjadi? Halo? Ya? Dari pendekatan seperti ini, maka kerajaan 1000 tahun sesungguhnya bukan terjadi setelah akhir zaman atau setelah Tuhan Yesus datang, bukan. Tapi itu adalah suatu kerajaan yang dimulai di awal gereja. Kapan gereja terbentuk? Setelah Tuhan Yesus mati dan naik ke surga. Itu periode gereja dimulai. Kalau kerajaan 1000 tahun dimulai di awal periode gereja, maka sesungguhnya kerajaan 1000 tahun sudah mulai. Maka saudara lihat gambaran ini. Tuhan Yesus mati, bangkit, terus naik ke surga yang kita rayakan kemarin. Ya. Lalu kita hidup terus sampai Tuhan Yesus datang. Karena kerajaan 1000 tahun dimulai di awal periode gereja, maka kerajaan 1000 tahun mulai di situ sampai Tuhan Yesus datang. Seluruh periode inilah yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23 sampai 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana,
Jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Đời nào nào cho mình tắt lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mày dầu nhá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi quay à mày tu xin nào muốn tới cách xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nào tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình tin lúc tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin vào cái một bù phá bay cho bên phần âm bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lầu mình phần play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปเตกูทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตcô cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình dân kiến nào mọi người tôi này kinh tôi này cho ngài thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฟ้าติลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมตอนตัวกันโซยติมาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá xói cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như vậy bố phá mình nó phạm nó mình xói
กันเราไม่ฝามซอยเหมียวคนกันในหนาวซอยจะคัดจนใบตรงยางวะนั้นเพียไปกันลงทูเพียก็ไปเหมือนในหนาวไปหยากว่ากันเราเป็นผู้ฝ่าเจ้ามายิงผู้ฝ่ายาวนางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจะไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่là ai tộc liền cho cô bắnไปหัดต้องเปียกในกันปูฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าฮัดไปเลยฮัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวปูฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเหมียวคนกันในหนาวก็อย่าปูฝานี้ได้ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหม็นไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนเสียไกลมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฮัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝัมกันเราจะไงท้ายเอาสีสุจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝัมกันเราไปอยากกันเราสัญเยซูไปเห็นซาที่ก็มาต่อไปเกมเยซูไปนี้ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝายาวจีใส่วันยามีสัญญาสลานี้นิท้ายยาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวงอยากกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งวางเขาปูฝาบำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองเนาะไปกันเทปคาโลต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาซูนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝานายจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa.
sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus, dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri, dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia, dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat, adil, dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku.
pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman, percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti
dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi, artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana, kata Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus.
akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.